Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Vanuti dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB Angkatan 58. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis iklan dan sebagaimana keperluan dari tugas produksi periklanan. Teman-teman pada tahu nggak sih apa-apa aja jenis iklan yang ada? Oke, mungkin kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang jenis iklan yang akan aku kasih tahu ke teman-teman nih. Yaitu ada tiga, yang pertama iklan media cetak, yang kedua iklan media online, dan yang terakhir akan ada iklan media elektronik. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Oke, yang pertama ada iklan media cetak. Mungkin iklan media cetak ini sudah dikenal teman-teman karena banyak banget kita jumpai di majalah, koran, brosur, spanduk, reklame, dan media offline lainnya yang bersifat statis atau tidak bergerak nih teman-teman. Iklan tersebut disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan bahkan bisa mengikuti pedoman dari media cetak yang menayangkannya. Berikut contoh-contoh iklan media cetak. Yang pertama ada di koran. Nah, sebagai salah satu sumber informasi yang pernah diandalkan masyarakat pada masanya dahulu nih, koran itu menjadi target yang dimanfaatkan oleh pengiklan untuk menayangkan materi promosinya nih. Dan hal ini juga karena koran mampu membantu pembisnis atau brand dalam meningkatkan brand awareness-nya nih, teman-teman. Nah, yang kedua ada iklan majalah. Dan mungkin teman-teman banyak menemukan iklan yang ada di majalah nih. Dan majalah yang umum digunakan untuk menayangkan iklan tersebut biasanya seperti entertainment, otomotif, sport, dan lain sebagainya. Biasanya nih, kalian bisa menjumpai iklan di majalah itu biasanya di halaman terakhir atau mungkin di bagian bawah, di mana di halaman tersebut disampaikan informasi yang cukup penting juga ya. Berikutnya, yang ketiga ada iklan selebaran. Nah, berbeda dengan koran dan majalah, iklan selebaran ini tak terikat pada ketentuan suatu perusahaan tempat iklan yang akan ditayangkan. Jadi nih, sifat lebaran ini adalah kita yang menayangkan iklan tersebut secara mandiri kemudian dibagikan kepada target market di jalan atau tempat perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya aku udah ada nih, ini ada iklan selebaran di mana ada potongan nikmati kemudahan bertransaksi online dengan mandiri debit virtual dari McDonald's. Jadi, ini contoh iklan selebarannya yang bisa didapatkan di McDonald's itu sendiri. Nah, berikutnya iklan banner. Iklan media cetak yang satu ini tuh sering banget kita temui di jalan ya teman-teman. Iklan banner selalu digunakan entah sebagai media promosi yang menginformasikan kegiatan maupun untuk sekadar memeriahkan kegiatan yang perusahaan lakukan. Berikut contoh dari iklan banner. Yang kelima, ada iklan spanduk. Nah, iklan spanduk ini, ada yang tahu nggak sih sama contoh-contoh dari iklan spanduk? Mungkin jawabannya semuanya pasti tahu ya dengan iklan spanduk ini. Bener banget, karena iklan spanduk ini merupakan iklan yang sering banget kita jumpai di jalanan juga nih. Tak jauh berbeda dengan iklan banner, iklan di spanduk ini juga tampil di jalan, dan iklan tersebut digunakan untuk ukuran tertentu sehingga mudah dilihat oleh banyak orang. Ditambah lagi, lokasi penempatannya juga cenderung spesifik ya teman-teman, yaitu di lokasi yang strategis atau di pinggir jalan, dekat pohon, atau di tengah atas jalan. Biasanya tuh aku sering banget menjumpai iklan-iklan spanduk ini tuh kayak di lampu merah, atau di dekat rumah sakit, atau di dekat sekolah yang emang rame banget dilewati sama masyarakat sekitar. Berikutnya ada flyer. Nah, iklan cetak flyer ini adalah bentuk promosi yang menggunakan lembaran kertas berukuran kecil hingga sedang, biasanya dalam ukuran 4, A4 atau lebih kecil nih. Untuk menyampaikan informasi tentang produk, layanan, acara atau perhatian dan mendorong tindakan tertentu seperti mengunjungi toko, menghadiri acara, atau menghubungi kontak yang tertera. Tujuan dari mengkomunikasikan penawaran khusus ini adalah mengundang interaksi lebih lanjut dari pembacanya nih, teman-teman. Oke, mungkin tadi kita udah membahas contoh-contoh dari iklan media cetak. Sekarang kita akan mengupas kelebihan dan kekurangan dari iklan media cetak ya teman-teman. Kalau kelebihan iklan media cetak ini, visualnya tuh lebih menarik,
dapat disimpan, kayak tadi bisa aku simpan dan bawa kemana-mana, terus dapat menjangkau audiens tertentu, dan cetakan yang stabil. Kalau kekurangan iklan media cetak ini, itu biayanya tinggi, lalu distribusi terbatas, dan tanggal kadaluarsa, serta respon yang terbatas. Oke, itu tadi penjelasan dari iklan media cetak. Berikutnya kita masuk ke yang kedua, iklan media online. Menurut Kamus Tokopedia, definisi iklan online adalah strategi pemasaran yang melibatkan penggunaan internet sebagai medium untuk meraih trafik atau kunjungan ke situs serta menargetkan dan menyampaikan pesan pemasaran ke pelanggan yang tepat. Nah, sekilas memang iklan online ini tampak sederhana ya teman-teman, kayak cuman ngasih website, link, terus bisa dijangkau. Tapi sebenarnya pemasangan iklan di internet ini membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang agar tujuannya tercapai. Jadi ada planningnya terlebih dahulu mau seperti apa iklan tersebut nih teman-teman. Oke, berikutnya aku akan menjelaskan contoh-contoh dari iklan media online. Yang pertama ada pay per click atau PPC. Ini adalah satu jenis iklan online terpopuler karena cara kerjanya adalah mengiklankan memasang link situsnya di internet. Jadi jika ada pengguna yang mengklik link tersebut, pengiklan harus membayar sejumlah biaya. Yang kedua ada banner digital. Tak hanya di pinggir jalan, teman-teman juga bisa memasang banner atau baliho di internet. Display banner ini dilengkapi dengan link yang mengarah ke situs pengiklan, jadi ketika pengguna mengkliknya, ini akan diarahkan ke situs tersebut. Oke, berikutnya ada video sela. Saat menonton televisi, pasti ada iklan di tengah-tengah siaran nih. Dan cara kerja iklan online berupa video sela ini mirip sekali dengan itu, teman-teman. Jadi, video iklan dari pengiklan akan muncul saat sebuah video dimainkan oleh pengguna. Misalnya, video mukbang di YouTube tiba-tiba lagi kebuka di saat kita membuka video lain atau membuka Google. Seperti itu. Berikutnya, media sosial. Nah, di sini pasti banyak banget yang pakai media sosial ya, terutama kaum-kaum muda generasi zilenial seperti aku nih. Nah, karena banyak penggunanya, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, itu punya fitur khusus yang disediakan untuk mengiklankan suatu produk atau jasa yang akan tampil di feed pengguna. Berikutnya ada affiliate marketing. Nah, ini metode pemasaran yang memanfaatkan keberadaan individu atau organisasi di internet. Contoh yang saat ini banyak dipraktikkan adalah skema endorsement atau paid promote di media sosial yang dilakukan oleh influencer, selebgram, dan masih banyak lagi. Adapun dulu skema yang banyak dijalankan adalah menaruh link pembelian suatu produk di situs atau blog lainnya. Nah, berikutnya aku akan menjelaskan keuntungan dari iklan media online. Nah, pengusaha zaman now ini pasti nggak akan melakukan strategi demi strategi yang baru yang mengikuti zaman tentunya. Dan kelebihannya ya memang keuntungan iklan media online ini banyak bisa dijangkau oleh banyak orang, jangkauannya lebih global, dan efektif juga secara biaya, lalu audiensnya juga lebih spesifik, dan bisa berinteraksi dengan target nih. Tapi tentunya di setiap ada kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangan dari iklan media online ini ada beberapa konsumen yang mungkin belum pernah melakukan perkembangan internet dan teknologi atau memakai smartphone dengan handal. Lalu rentan akan penipuan dan kesalahan teknis, dan biasanya di awal iklan di media online itu lebih membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan iklan media lainnya. Dan itu dia penjelasan dari iklan media online. Berikutnya aku akan masuk ke yang ketiga, yaitu iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah suatu bentuk promosi atau pemasaran yang dilakukan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Berikut yang pertama contohnya yaitu iklan elektronik televisi. Jenis iklan ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan jenis iklan lainnya, yaitu mempunyai visual, audio yang menarik. Dan biasanya iklan ini muncul ketika kita lagi sibuk nonton film, acara, program TV, lalu tiba-tiba ada iklan terlebih dahulu nih. Nah, itu adalah contoh iklan elektronik televisi. Yang kedua, iklan elektronik radio. Nah, iklan elektronik radio ini memiliki karakteristik berupa audio saja. Biasanya juga ada pengiringan musik atau jingle serta efek-efek suara tambahan. Berikutnya, yang ketiga ada iklan elektronik
internet. Jenis iklan ini mulai menjadi favorit buat para pebisnis atau pengusaha. Selain biayanya lebih murah, iklan ini juga memiliki perpaduan antara televisi dan radio. Nah, itu tadi beragam jenis dan contoh iklan yang sudah aku jelaskan. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.